Jadi sebetulnya permulaan iman itu dimensi kolbu. Hati-hati loh, kolbu bukan hati. Bukan percaya, bukan. Mengalami sendiri. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu dengan tingkat keyakinan yang tinggi kalau kita sendiri tidak mengalami? Apalagi cuman cek jeng cenah. Apa kata orang? Kita tidak mengalami. Cuman apa kata orang? Yang dibaca dari buku. Jelas itu bukan pengalaman. Tapi itu adalah knowledge. Itu adalah informasi. Kadarnya hanya bersifat informatif. Disinilah perlunya pengalaman. Jadi pertanyaan dari Ayah Fahrizal tadi sangat luas kalau saya jawab. Siapa orang yang beriman? Tentu saja kalau menurut bahasa Quran, orang yang beriman adalah orang yang sudah terbuka penglihatan kolbunya kepada Tuhan. Sehingga dia bisa mengingat Tuhan kapan saja, di mana saja. Makanya gelar bagi orang yang beriman di Quran disebutnya ulul albab. Ulul albab itu sering disebut ahlul bait. Karena lub itu artinya adalah kolbu. Bagian kolbu yang terdalam namanya lub. Ulu itu pemilik. Ulul albab itu para pemilik kolbu. Makanya disebutnya ahlul bait. Makanya di zaman Rasulullah ya, para sahabat ada juga yang dapat gelar ahlul bait. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk ahlul bait. Nah, dimensi upacaranya dari iman yang tadi. Dimensi ritualnya, sholatnya mengingat Allah. Dampaknya adalah menjadi orang-orang yang penuh cinta kasih, peduli. Seperti itu. Sehingga orang lain merasa damai. Nah, oleh karena itu, mohon maaf ya, iman menjadi tidak bisa lagi dibatasi oleh atribut. Karena orang beriman itu bukan soal atribut. Dan atribut itu ciri yang melekat tadi. Mohon maaf ya, bukan soal pakaian, bukan soal pengakuan, tapi atribut itu adalah ciri yang melekat sebagai nilai-nilai positif yang bisa dilihat secara langsung dan nyata. Jadi iman itu bukan pengakuan. Boleh saja mengaku beriman, gimana kalau nggak diaku sama Allah? Di Quran dikatakan ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk. Kalau kita ingin mengaku sebagai orang yang beriman, harusnya tanya dulu pada diri saya, berhakkah saya mengaku orang beriman? Kata Quran cirinya adalah sholatnya khusyuk. Sudah khusyukkah sholat saya? Kenapa saya sholatnya tidak khusyuk? Kenapa saya tidak bisa mengingat Allah? Gara-gara apa? Ketika kita bertanya pada diri kita, maka akan mengalir jawaban dari diri kita. Syaratnya cuma satu, jujur. Makanya kebalikan orang yang beriman, kan orang yang tertutup. Iman itu sebetulnya adalah keterbukaan. Kebalikan dari iman itu adalah tertutup. Tertutup bahasa Qur'annya. Mohon maaf ya, kalau tidak suka dengan kata ini, tapi ini bahasa Quran. Bahasa Qur'annya, tertutup itu kafir. Itu sebabnya kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris, cover, kan tutup. Jadi kondisi tertutup itu adalah kondisi yang membuat seseorang menjadi sulit untuk menjadi orang yang beriman. Tertutup terhadap pandangan orang, tertutup terhadap saran-saran dari orang, tertutup terhadap nasihat dari orang, merasa paling benar sendiri, merasa paling soleh sendiri, merasa paling hebat sendiri. Ketertutupan itu, hati-hati, itu mengindikasikan dalam diri kita nggak ada iman. Karena iman itu terbuka. Makanya ciri orang yang beriman bukan sekedar terbuka pintu kalbunya, tapi dia terbuka terhadap semua kebenaran dari manapun datangnya. Terbuka terhadap semua hidayah dari manapun datangnya. Terbuka terhadap setiap peristiwa dan dia bisa menangkap pesan-pesannya. Kalau iman dalam dimensi itu, iman itu menjadi sesuatu yang menenteramkan. Mohon maaf ya, kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi kita takut dengan orang itu. Sukanya berdebat, sukanya menyalah-nyalahkan orang, sukanya menjustifikasi orang, bahkan sukanya menghukum orang. Sebetulnya dalam dirinya itu tidak ada kedamaian. Sebetulnya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan untuk kita semua yang ada di sini. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah layak mengaku sebagai orang yang beriman? Apakah ciri-ciri iman itu sudah melekat di dalam diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni. Izinkan saya bertanya, Pak. Banyak sekali ilmu yang ditawarkan oleh kehidupan pada saya. Bisakah dijelaskan ilmu yang paling utama? Dan bagaimana kita tahu bahwa yang dipelajari itu bermanfaat? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Karena kehidupan ini menawarkan begitu banyak tawaran. Ini ilmu, ini paling hebat, ini paling bagus. Banyak? Banyak. Kadang-kadang kita menjadi bingung. Dengan usia kita yang pendek ini, yang durasinya sangat pendek,
Sudah pendek usia kita, kita juga masa belajarnya kan dari umur 7 tahun misalkan. Mungkin sampai umur 30, 35, ingatan kita juga sudah tidak secerdas waktu kecil lagi ya. Sementara tawaran ilmu begitu banyak, tetapi kita jadi bingung, sebetulnya ilmu mana ya yang harus saya pelajari dan diutamakan? Ilmu mana sih yang bisa menyelamatkan bagi diri saya? Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda seperti ini, kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain, kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain, kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain, 3 kali beliau mengatakan gitu. Tetapi yang paling penting, dengarkan fatwa dari dirimu sendiri. Jadi ilmu yang paling utama sesungguhnya adalah ilmu yang datang dari Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni itu. Dan ilmu itu datang mengalir dari dalam. Wujudnya berupa apa? Berupa intuisi sebetulnya. Ilmu yang datang dari kitab kita sendiri. Makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itulah juru pembimbingmu. Jadi sebetulnya ilmu sejati yang paling utama yang harus kita dengar adalah ilmu yang datang dari kitab diri kita sendiri. Dan kitab sejati yang ada pada diri kita kan tiada lain adalah beliau sendiri. Yang suka mengingatkan kita, yang sering coba aja. Yang sering menegur kita. Karena sifatnya kan ada sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifat patonahnya, sifat balagohnya. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu hidup loh. Dan kitab yang ada pada diri kita itu bukan berbentuk tulisan. Sebab dia berwujud kitab yang hidup. Yang selalu mengingatkan kita dari dalam. Kalau itu saja dituruti udah keren banget. Mohon maaf ya. Ada orang yang tidak pesantren. Mungkin tidak terlalu pinter ya baca tulis Quran. Tinggal pun di pelosok terpencil sekali. Jauh dari kota di mana pendidikan ada. Apakah dia tidak tahu kebenaran? Saya yakin dia tahu. Karena apa? Karena kebenaran itu sudah Allah tanamkan pada diri setiap orang. Maka Allah kemudian berkata, bukankah aku ada dalam dirimu? Bukankah aku dekat kepadamu bahkan lebih dekat daripada uratan di lehermu? Sedangkan dia adalah sumber kebenaran, sumber ilmu, sumber segala ilmu. Dan dia ada bersama dengan kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan kepada kita? Itu ilmu yang paling utama. Nah, barangkali mohon maaf, kegagalan kita dalam hidup ini, kita terlalu banyak mencarinya keluar. Lalu kita tidak pernah mendengarkan yang di dalam. Yang di luar itu cuma apa kata orang. Yang di dalam itu kata Allah, kata Tuhan. Dan itu sebetulnya kebenaran. Nah, kalau kita bisa mendengar yang di dalam, itulah menurut saya ilmu yang luar biasa, yang paling bermanfaat. Sayang sekali yang dari luar kita suruh masuk, yang di dalam kita dengar. Akibatnya apa? Kita sering kecele dalam hidup ini. Karena apa? Kita sering tidak mendengar apa yang menjadi intuisi kita dari dalam. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Lalu bagaimana dengan ilmu yang dari luar? Ilmu dari luar itu hanya sebagai sarana konfirmasi. Untuk benchmark. Untuk studi banding yang di luar itu, ya, karena yang sesungguhnya yang di dalam. Nah, bagaimana cara membaca kitab kita dari yang di dalam itu? Subhanallah. Disitulah perlu bimbingan seorang guru untuk meniti ke dalam supaya kita punya keterampilan membaca kitab sejati kita sendiri. Kalau kita sudah bisa membaca itu, lokor-lokornya akan perlahan terbuka dan disitulah karunia ilmu. Pengetahuan yang sesungguhnya akan mengalir dari dalam. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang datang langsung dari Allah. Mohon maaf ya, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak terlalu pintar ya dengan baca tulis kitab, tidak terlalu fasih menyebut kalimat-kalimat, mungkin ya. Tetapi sangat fasih mengikuti apa kata hati nuraninya. Saya kira ilmu itu yang akan menyelamatkan. Dan sudah tidak bisa disangkal lagi kalau ilmu itu sangat luar biasa. Tidak pernah bohong karena itu ilmu yang sangat luar biasa menyelamatkan. Barangkali itulah ilmu yang paling utama. Makanya harus bisa cara membacanya ke dalam. Kalau belum bisa harus belajar. Saya tidak bisa membuka cara belajarnya gimana? Karena ada ruang khusus untuk itu. Nah makanya itulah
belajar meniti ke dalam diri itu menjadi kunci utama untuk belajar kebenaran. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Undang Sutarli. Izinkanlah saya bertanya kepada Bapak ya mengenai hal sebagai berikut, Pak. Sepanjang hidup saya, rasanya ujian demi ujian terus datang silih berganti, Pak. Kapan ujian dan cobaan itu akan berhenti, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya kira pertanyaan ini bisa jadi mewakili jutaan manusia ya. Juga mewakili kita-kita yang ada di sini, yang tertawa lebar barangkali itu pertanyaan saya juga. Saya ulang dulu pertanyaannya ya. Tadi. Sepanjang hidup saya, kok saya merasakan ujian dan ujian itu datang silih berganti. Tadi pertanyaannya, kapan sih ujian itu akan berakhir? Ada juga yang mengatakan dengan kasarnya, nanti kalau udah mati. Dikiranya mati itu akhir dari segalanya. Padahal itu permulaan di mana ya kegalauan kita dalam hidup yang tidak selesai itu akan terbawa. Oleh itu harus hati-hati dalam hal ini. Ya, baik. Sekarang saya berikan ilustrasi dulu untuk Ayah Undang. Pernah nggak kita dulu sekolah? Waktu kita belajar aljabar, nggak lulus. Berikutnya guru ngasih remedial apa? Pasti aljabar lagi dong. Belum lulus. Dikasih apa lagi? Aljabar lagi. Belum lulus. Aljabar lagi. Dan tidak akan pernah diganti dengan pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran geografi, nggak mungkin. Kalau belum lulus aljabar, pasti ujian berikutnya aljabar lagi. Saya kira bukan Allah menyentuh sekolah. Sekolah itu menyentuh Allah. Karena apa? Allah itu kalau ngasih sesuatu kepada kita, sebut aja dalam tanda kutip ujian. Karena kegenitan kita menyebutnya. Sebetulnya apa yang terjadi, terjadilah kalau bagi Allah. Harus awalnya juga dulu nggak dikasih nama. Kita yang ngasih nama itu ujian. Peristiwa yang seperti ini diberi nama aja ujian. Karena kita ini kan kegenitan. Dikit-dikit pengen diberi nama. Sama seperti kita waktu lahir langsung diberi nama kan. Itu kegenitan juga. Tapi bagus juga kalau nggak diberi nama kan bingung. Yang bertanya tadi siapa aja juga bingung ya. Baik, kita lihat. Jadi kapan sih ujian dan cobaan itu akan dihentikan? Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah ikhlas menerimanya. Itu yang pertama. Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Makanya kalau datang ujian dan cobaan, jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan menggugat. Pertanyaan menggugat itu pertanyaan kemarahan. Itu protes namanya. Pertanyaan yang paling bagus kalau dapat ujian dan cobaan. Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan padaku? Tuhan, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat pesan-pesannya. Begitu kita bisa menangkap pesan dan pelajarannya, kegagalan pun tidak berwujud kegagalan lagi dan tidak menyedihkan. Karena apa? Begitu kegagalan kita tangkap pesannya, pesan di balik kegagalan akan membuat kita sukses berlipat-lipat selanjutnya. Jadi kegagalan ketika kita bisa menangkap pesannya, itu adalah kesuksesan menangkap pesan. Dan melampaui keberhasilan sebetulnya bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang selalu protes, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Semakin protes, semakin sulit untuk ikhlas menerima kenyataan itu, semakin berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami ujian dalam hidup itu saja. Dan berulang-ulang tidak pernah berganti. Kenapa? Karena setiap datang ujian itu, satu, kita tidak ikhlas menerimanya. Dua, tidak bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Yang ketiga, muncul kemarahan untuk menolaknya. Akibatnya apa? Lulus apa tidak lulus? Tidak lulus. Berikutnya apa? Remedial. Kira-kira remedialnya sama nggak dengan yang tadi? Sama. Terus sampai kapan remedial? Terus sampai yang tadi bisa mewujud. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan yang sudah terjadi sudah bisa dilihat oleh kita wujudnya bukan penderitaan lagi. Ulangi lagi. Penderitaan itu
akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah bisa melihat bahwa penderitaan itu wujudnya bukan sebagai penderitaan lagi. Artinya sudah terlampaui. Kan begitu datang yang lain sudah bukan penderitaan lagi walaupun wujudnya sama. Karena sudut pandang kita sudah berubah. Disitulah ujian dan cobaan akan berhenti. Tetapi bukan berhenti lalu stop. Akan diganti dengan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Setelah itu terus yang tinggi lagi. Sampai apa? Sampai kesadaran kita meningkat di puncak kesadaran. Nah, puncaknya kesadaran namanya Sidratil Muntaha. Jadi sebetulnya ujian dan cobaan itu dalam rangka kita sedang diangkat menuju Sidratil Muntaha. Untuk apa masuk Sidratil Muntaha? Kan ujung perjalanannya adalah pertemuan. Karena kerinduan Allah kepada kita. Ujung perjalanan ujian itu pertemuan. Dan pertemuan yang dimaksud pertemuan apa? Pertemuan kesadaran. Kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran tubuh. Begitu sampai di kesadaran itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Makanya bertemu dengan Tuhan Nabi Muhammad juga di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Makanya saya sudah menulis buku judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Baca buku saya itu. Saya berbicara dari mulai kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai kesadaran yang paling tinggi, namanya Sidra Al-Muntaha. Makanya yang keren itu leluhur kita, memproklamirkan negara kita 17:8:45, 19:45. 17, rakaat sholat kita 17 tuh. Perjalanan menuju Tuhan itu jalannya yang 17 tadi. Makanya surat Al-Isra nomornya 17, sama dengan nomornya rakaat sholat kita. Keren banget. Dan turunnya Quran juga 17. Itu ada kaitan, 17 rakaat sholat, 17 Ramadan, kemudian 17 nomor surat Al-Isra, kemudian 17 Agustus, hari kemerdekaan. Jadi harusnya pesan leluhur kita, kenapa kemerdekaan bangsa kita dimerdekakan tanggal 17, bulan Ramadan lagi. Kenapa? Ada pesan spiritual yang luar biasa. Karena 17 itu bisa memerdekakan batin kita. Dari perangkap tubuh dan dunia kita. 8 itu adalah lapisan kesadaran. 19 itu jumlah pintu neraka Sakor. 4 kesempurnaan agama dan 5 itu adalah Islam, kepasrahan. Keren banget sebenarnya bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu ya sudah, menganggap peristiwa itu terjadi kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan, semua by design. Makanya kenapa kita dilahirkan di Indonesia bukan di Amerika? Pasti Tuhan akan memerankan kita menjadi kepanjangan tangannya untuk berkarya di sini. Makanya harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Bangga. Karena kita punya karakter sendiri yang tidak bisa dibandingkan. Makanya jangan jadi bangsa lain, jadi bangsa kita aja. Ya. Makanya Bung Karno kan berbicara. Kamu boleh beragama Islam, tapi jangan jadi bangsa Arab. Kamu boleh beragama Kristen, tapi jangan menjadi bangsa Yahudi. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti jadi bangsa India. Apapun agamamu, tetap bangsa Indonesia. Keren tuh pidatonya Bung Karno. Bung Karno ya, bukan saya. Saya hanya mengulang-ulang aja. Baik, jadi kembali lagi ke tadi, ujian dan cobaan akan dihentikan tepat saat kita ikhlas menerimanya, saat kita sudah tahu pesan di baliknya, dan kita sudah tidak lagi menolak kehadirannya. Setelah itu terjadi, berikutnya diganti ujian dan cobaan yang berikutnya. Karena tidak mungkin kan sekolah kelas 1 SD terus. Nanti naik kelas 2. Kelas 2 ujiannya lebih berat atau lebih susah? Lebih berat dan susah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kapan kita sulit memecahkan ujian? Apa jawabannya? Kan ini ujian nih, ada soal. Kapan kita sulit memecahkan soal ujian? 1, ketika tidak belajar. 2, tidak menyiapkan diri untuk ujian. 3, ketika pengetahuan yang kita miliki tak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Makanya orang-orang yang pengetahuannya tidak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi pasti sulit. Coba sekarang saya tanya, 3 kali 7 dulu waktu belajar pertama kali berhitung susah nggak? Susah. Sekarang 3 kali 7 berapa? Oh cepat ya. Karena apa? Kesadaran kita sudah meningkat.
Dulu waktu kita memecahkan masalah di kesadaran itu kan sulit. Makanya Einstein mengatakan, kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah di kesadaran di mana kamu membuat masalah. Bisa dipahami? Kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah dengan kesadaran yang sama saat kamu menciptakan masalah. Jadi kenapa masalah ini terjadi? Karena kesadaran kita di situ. Nah, dengan kesadaran yang sama kita coba-coba memecahkan masalah, tidak akan terpecahkan. Kalau gitu cara memecahkan masalah yang paling jitu gimana? Meningkatkan kesadaran. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Itu saja. Sekarang ditanya 4 kali 7 berapa? 28, pinter ya. 3 kali 9? 27, cepat sekali. Padahal dulu susah kan? 3 kali 9, udah diuntai-untai juga tetap ngitungnya. Udah 3 kali 9, 9-nya ada 3. Ngitung lagi. Kan gitu. Sampai jari-jarinya semua dioperasikan. Betul enggak? Karena kesadaran kita saat itu belum tumbuh secepat yang sekarang. Begitu kesadaran kita sudah tinggi, secepat itu kita menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya cara menyelesaikan masalah yang paling jitu adalah meningkatkan kesadaran. Itu sebabnya sadar. Sadar. Dan itu cara menyelesaikan masalah yang luar biasa. Meningkatkan kesadaran. Dan ini barangkali jarang kita renungkan kenyataan ini. Lalu kita malah ingin lari dari ujian. Oke, sekarang saya tanya. Mohon maaf ya, tolong dijawab dengan jujur. Pernah gak kita lari dari ujian? Pernah? Ini wajah-wajah yang pernah lari dari ujian. Berarti pernah bolos ya, tidak ada di ruang kelas ujian. Betul gak? Sekarang saya tanya, pertanyaan kedua. Ini yang pernah ya, yang pernah lari dari ujian. Selesai gak ujian itu? Atau nambah? Nambah. Sama gak ujiannya? Sama. Jadi kalau gitu saat ada ujian harusnya dihadapi, dinikmati, bukan dihindari. Makin dihindari, makin datang bertambah-tambah. Oleh karena itu lihat ya, orang-orang yang penakut lalu lari dari sebuah ujian biasanya tidak akan pernah keluar dari perangkap itu. Ya. Jadi saya pesan kepada para sahabat sekalian, jangan pernah lari dari situ. Hadapi. Saya bisnis sampai saya harus berutang, hadapi aja. Jangan berpikir utang besar, berpikir kebayar aja. Dirubah pola pikirnya. Kalau ada sepatu mahal, jangan berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Ya. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Saya sering menawarkan kepada jamaah yang mau umroh sama saya, umroh dengan saya mahal. Kenapa? Masa untuk Tuhan yang murah? Pikiran-pikiran yang sempit, ingin murah untuk Tuhan, kan ujung-ujungnya juga ketipu. Ujung-ujungnya mahal juga kan? Iya. Kita bayar umroh murah, kan ketipu tuh gak berangkat. Berikutnya apa? Kan berikutnya tetap yang itu gak bisa diambil, kemudian bayar lagi sebesar itu, taruhlah misalkan lebih sedikit. Ketika berangkat kan tetap mahal. Kenapa tidak berpikir dari awal bayar yang mahal? Untuk Allah yang mahal deh. Sebetulnya mohon maaf ya, kalau kita tertipu karena bayar umroh yang murah, pelajarannya apa? Pelajarannya Allah gak rela. Kalau menurut saya itu pelajaran Allah gak rela. Kamu itu ya minta sama aku rezeki berlimpah. Giliran mau umroh aja untukku, kamu cari umroh yang paling murah. Makanya gak jadi berangkat. Karena di sini sudah ada pikiran yang apa itu namanya? Pikiran licik. Jadi pantas kalau kata Mahatma Gandhi ya, ibadah tanpa pengorbanan itu dosa. Maaf ya, ini saya bukan. Pelajarannya kita tangkap. Saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan, wah ini travel, ini jelek. Enggak, saya tidak tertarik untuk itu. Saya cuma tertarik membicarakan, kenapa ya setiap ada orang yang bayar murah, enggak berangkat. Jangan-jangan Allah cuma mengatakan, kamu sih untuk aku aja pengennya yang murah. Tapi rezeki di sana minta aku sama yang aku yang gede-gede, yang mahal-mahal. Kan gitu aja barangkali, ada sifat liciknya. Makanya kalau di saya umroh mahal. Ya. Karena sebetulnya bukan untuk saya, kan itu untuk diri sendiri. Cari pesawatnya yang bagus, makanya yang enak, hotelnya yang nyaman, betul nggak? Bimbingannya yang berkualitas, kan gitu, betul nggak? Tawafnya bener di sekitar masjid.
Ada juga yang tawaf kan berhari-hari terus aja di pasar kurma, tawaf. Tawaf juga sih. Baik, itu ya Ayah Unang. Semoga ya Ayah Unang tidak lari dari ujian dan cobaan. Satu pertanyaan lagi silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Bapak, saya mau tanya, di setiap kali sholat dan di setiap rokaat kita selalu membaca kalimat tunjuki aku ke jalan yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Yang saya mau tanya, mohon dijelaskan pengertian dari sirotol mustaqim. Makasih sebelumnya. Ya, luar biasa ya. Sebetulnya yang perlu ditanya bukan hanya sirotol mustaqim ya. Di sholat itu bacaan yang kita baca banyak nggak? Banyak. Jangan-jangan masih banyak sebenarnya yang kita nggak ngerti. Cuman kita terbiasa baca aja kan gitu. Tapi baguslah, itu pertanyaan sudah nyicil. Nyicil namanya itu. Ya. Sekarang saya mau kasih ilustrasi, mohon maaf ini terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim ilustrasi saya. Bapak Ibu, dulu sebelum ada Google Maps, kita cari alamat. Saya tanya, kapan kita bertanya sama orang? Saat tersesat bukan? Kapan kita minta ditunjukin jalan kepada orang? Saat tersesat bukan? Saat tersesat bukan? Pak, mohon maaf, rumahnya Pak Maman di jalan ini nomor sekian, sebelah mana ya? Kan gitu. Itu kan sudah bingung, udah nyari-nyari, bingung. Lalu akhirnya, tapi kan orang yang berani tersesat pasti tidak akan tersesat. Karena Pak, saat dia tersesat pasti bertanya. Dan tidak pernah ada orang mencari alamat tidak nyampe. Asal alamatnya bukan alamat palsu. Selama alamat itu asli, mencari alamat pasti nyampe deh. Percaya deh sama saya. Pertanyaannya dari Ibu Dewi tadi. Pak, ketika sholat kan saya minta ditunjukkan jalan. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Kira-kira sedang di mana tuh Ibu Dewi? Jadi sebetulnya itu doa pengakuan sebetulnya. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Artinya apa? Sedang berada dalam persimpangan. Dan semua orang ketika sholat pasti baca itu. Cuman sekarang saya ingin mengajarkan ini dengan kesadaran. Ketika kita, Mas, rumahnya Pak Maman di mana? Kan sedang bingung. Kita sama. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Sedang di jalan apa? Pasti bukan di jalan itu. Kalau sudah di jalan itu pasti nggak mungkin minta seperti itu. Betul nggak? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus? Karena kadang-kadang kita ya, daya kritis kita ketika belajar agama kurang berkembang. Daya kreativitas kita ketika belajar agama tidak berkembang. Sudah aja, kan diajarkannya juga begitu. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ditanyakan, karena sudah mulai berpikir kritis. Ada konflik kognitif di sini. Kalau kita belajar Quran, Siratal mustaqim kata Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada di situ jawabannya. Apa itu siratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itu kata Quran. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan tersesat itu sebenarnya akibat. Akibat nggak tahu jalan. Kalau tahu jalan nggak akan tersesat. Makanya orang yang tersesat itu tidak salah. Mereka nggak tahu. Orang yang tersesat itu harusnya bukan dihukum loh. Ditolong. Masa ada orang sedang nyari alamat, tiba-tiba ditimpukin orang sekampung. Kenapa? Kamu tersesat. Nyari-nyari alamat. Tuh, masa ditimpukin? Tolong supaya dia tahu jalan yang dia cari. Jadi kalau kita tahu ada orang yang tersesat, tolong. Bukan dihukumi. Kamu tersesat. Di Indonesia kata tersesat ini kadang-kadang sudah negatif. Padahal sesat itu akibat. Akibat dari apa? Akibat nggak tahu. Orang nggak tahu itu bukan dihukum, harusnya diberitahu. Nggak adil loh kita menghukum orang yang nggak tahu. Nah yang lebih repot lagi, yang tidak tahu menghukumi orang yang tidak tahu juga. Lalu Allah mengambil hak di dalam Quran surat Al-Qalam. Hanya aku yang berhak untuk menyatakan siapa yang tersesat dan siapa yang mendapatkan petunjukku. Jadi kalau manusia menyesatkan manusia yang lain,
tidak ada haknya. Dan oleh Allah di Quran surat Al-Qalam itu diambil alih. Hanya aku yang tahu siapa yang dapat petunjuk dan siapa yang tersesat di jalanku. Tapi Allah hebatnya untuk orang-orang yang tersesat di jalannya. Disuruh baca, ihdinas syiratal mustaqim. Asal dengan kesadaran, insya Allah kita akan dikeluarkan dari situ. Apa syiratal mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Nah, lagi muncul kata baru, nikmat. Hati-hati, ini bahasa Quran, bukan bahasa kita. Jangan dipersepsi. Banyak yang mempersepsi Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diridhoi. Jalan yang lurus adalah jalan yang dirahmati. Padahal nggak ada definisi itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Baca Quran surat An-Nisa ayat 69. Di situ dikatakan, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyirikin wasyuhada wasolehin. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Cuma 4 kelompok. 1 para nabi, 2 para syirikin, 3 para syuhada, 4 para solehin. Timbul pertanyaan baru, siapa sesungguhnya mereka itu? Siapa solehin? Solehin adalah orang yang menjalankan amal soleh. Apa tuh amal soleh menurut Quran? Jangan dipersepsi oleh kita sendiri. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal yang dapat memperjumpakan seseorang dengan Tuhan. Dan mereka yang sudah berjumpa dipanggilnya solihin. Kalau sudah solihin naik kelas jadi syuhada, karena dia kan para penyaksi Tuhan. Kalau sudah jadi syuhada naik kelas lagi jadi siddiqin, karena mereka baru bisa membenarkan Tuhan. Kita membenarkan Tuhan prosesnya tidak seperti itu. Yang penting percaya aja. Ya gak apa-apa sih, tidak ada yang salah. Cuman kualitasnya barangkali tidak terlalu baik. Itu sebabnya imannya kadang-kadang anginan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Angin ke barat, ikut ke barat. Ya gimana lah. Kalau orang yang angin-anginan itu kan sebetulnya gak punya pandangan. Tidak punya prinsip di dalam kehidupannya. Makanya yang dapat nikmat itu 1 para solihin, 2 para syuhada, 3 para siddiqin. Dan kalau mereka sudah melewati fase-fase itu, pasti mereka sudah sekaum dengan para nabi. Karena apa? Karena mereka sudah mengikuti jejak dan langkahnya para nabi. Makanya di Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa sih uswatun hasanah pada diri Rasulullah? Di ayat itu dilanjutkan, liman kana yarjullah. Cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Hari ini kamu bisa dapat ilmunya, besok lusa kau bisa ingat Allah banyak-banyak. Keren banget sebetulnya Al-Quran kalau kita memaknainya dengan jujur. Itulah barangkali ya Ibu Dewi ya, Siratal Mustaqim versinya Al-Quran. Jadi bukan versi kira-kira, bukan versi pandangan kita. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, maka 1 kalau ingin tahu bahasa Tuhan, jangan menggunakan bahasa kamus. Ya tanya juga dong kepada Tuhan. Maksudnya bukan ditanya pada manusia. Berbahasa Arab saja belum tentu seseorang memiliki kemampuan untuk bisa memaknai, menangkap makna-makna di balik kata-kata simboliknya Al-Quran. Itulah barangkali yang harus kita pelajari. Sudah hampir habis, ada sekitar 10 menit lagi. Barangkali bisa untuk 1 pertanyaan. Nanti saya akan jawab dengan sesingkat-singkatnya. Silakan, masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ayah Guru. Jadi, dalam Al-Quran, mohon maaf, nama saya Ari Pramudia. Pertanyaan saya adalah, dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Mengapa bukan sapi jantan? Apa makna dibaliknya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan yang sangat unik ya. Surat kedua dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan terjemahan yang ada mengartikan Al-Baqarah adalah sapi betina. Pertanyaannya lucu ya.
Kenapa katanya bukan sapi jantan? Itu pertanyaan yang bagus ya. Mungkin kelihatannya sepertinya konyol. Tapi kan pertanyaan itu boleh dikemukakan apa saja. Dan bukan untuk bahan tertawaan, tapi itu kan pertanyaan yang kritis. Kenapa sapinya betina bukan sapi jantan? Gitu. Nah, Bapak Ibu para sahabat sekalian, kalau ingin tahu rahasia itu, nanti Bapak Ibu bisa membuka Quran surat Al-Baqarah sendiri. Karena apa? Setiap di Quran ada sebuah istilah yang kita nggak ngerti, itu jawabannya ada di situ. Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu, apalagi kalau sudah biasa baca Quran, petanya sudah terbayang di Quran, itu bisa baca Quran surat Al-Baqarah ayat 67, 68, 69, 70, sampai 71. Saya akan bacakan ayat ini ya supaya mengerti. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Itu istilah baqarah di situ. Jadi kata baqarah sendiri ada di Quran. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ayat 67. Kalau saya terjemahkan bebas seperti ini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jadi sebetulnya umatnya Musa di zamannya pada saat itu disuruh menyembelih loh seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata, umatnya Musa berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Jahilin itu bodoh. Awas ya ngasih nama anak, jangan asal Arab, namanya Muhammad Jahilin. Biasanya asal Arab seneng ya, jahil itu bodoh, jahil itu bodoh. Ya. Ini perintah Nabi Musa kepada umatnya. Kita lanjutkan dialog ini. Mereka menjawab, si umatnya Musa menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu? Tuh sapi betina. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua, tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kok sapinya harus pertengahan, tidak tua, tidak muda? Ini kalau dibaca secara keseluruhan surat Al-Baqarah, ini ada kaitannya dengan belajar ilmu-ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu jangan nunggu tua. Kenapa? Kalau nunggu tua kan keburu pikun, susah diajarinya. Yang muda-muda aja susah. Tapi jangan terlalu muda, karena masih muda belum bisa diajak bicara, belum butuh. Kalau anak-anak yang masih muda sudah belajar aja ilmu-ilmu biasa. Tapi kalau ilmu-ilmu hakikat, jangan dulu, nunggu dulu. Nunggu kedewasaan, makanya bahasa Qur'annya pertengahan. Lanjut. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Jadi Musa baru diajarkan Tuhan, sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Yang kedua, sapi betina itu warnanya apa? Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu sapi betina yang kuning, kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang memandang. Nih kuning ya, kuning tua, bukan belang, bukan hitam putih. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, hakikat. Jadi sapi betina ini yang di Quran surat Al-Baqarah jelas bukan sapi yang di kandang sapi, hakikat. Makanya di sini dikatakan apa hakikat sapi betina itu. Kemudian karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Jadi umatnya Nabi Musa waktu disuruh menyembelih Baqarah, tidak langsung menyembelih, tidak langsung pergi ke kandang sapi. Nanya dulu, sapi betina apakah itu? Apa sih hakikat sapi itu? Mereka tuh cerdas, karena mereka tahu pasti yang disuruh disembelih bukan sapi yang itu. Hakikat berarti merujuk kemana nih? Baik. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak pernah dipakai membajak. Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak pernah digunakan mengairi tanaman.
Jelas bukan sapi yang hewan. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Bahkan tidak boleh belangnya, apalagi hitam putih. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu kepada kami yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya. Jadi umatnya Nabi Musa itu baru menyembelih sapi betina setelah mengerti hakikatnya apa. Nah, saya ingin katakan, kalau di Quran ada kata-kata betina selalu menguju kepada yang bersifat materi, yang bersifat jasmani. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki selalu menguju kepada yang bersifat ruhani. Makanya Tuhan menciptakan manusia berpasangan. Berpasangan itu sejak kita dilahirkan sudah berpasangan, jasmani dan rohani. Jasmani dalam dimensi Quran itu selalu merujuk kepada betina, wanita. Sedangkan laki-laki merujuk kepada rohani. Mohon maaf ya, ketika siapa wanita suci yang soleh itu? Di zaman para sufi itu siapa itu? Rabi'ah al-Adawiyah. Itu kan pernah dilamar oleh Hasan al-Basri. Saat dilamar, Rabi'ah jawabannya begini. Kamu itu laki-laki? Hasan al-Basri, ya saya laki-laki. Setahu saya di semesta ini cuman ada satu-satunya laki-laki sejati. Adalah Tuhanku sendiri. Ini kata-kata Rabi'ah. Bukan berarti menyatakan bahwa Tuhan itu laki-laki. Cuman beliau menyebut pada aspek yang berdimensi rohani dalam bahasa beliau. Karena beliau tingkatannya udah sufi, laki-laki. Makanya ternyata di Quran itu ada tendensi. Setiap ada kata-kata laki-laki mengacu pada rohani. Setiap kata-kata wanita mengacu pada jasmani. Jadi kalau begitu, apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk mengantarkan sang laki-laki sejati, sang jiwa kita pulang kepada Tuhan. Apa itu sarananya? Inilah kendaraan yang disediakan Tuhan, tubuh manusia itu sendiri. Makanya itu yang harus disembelih, dibersihkan. Ya, disembelih itu bukan disembelih begitu, tapi disembelih sifat-sifat kotornya, disembelih sifat-sifat patungnya, disembelih sifat-sifat hewaniahnya. Kenapa? Karena tubuh ini harus suci, karena akan digunakan tawaf. Makanya di Quran ada perintah, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf. Fatohir baiti. Jadi rumah ini harus selalu bersih. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki selalu bersih. Gimana supaya bersih? Disembelih. Disembelih itu artinya dibunuh sifat-sifat hewan. Karena kata sembelih hanya cocok untuk hewan. Apa dalam diri kita ada sifat-sifat hewan? Mungkin ada. Karena tubuh ini akan dijadikan kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa kepada Tuhan. Itulah isinya Al-Baqarah. Kalau kita kupas 286 ayat, sangat luar biasa isinya. Saudara, mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau mau nyuruh sesuatu ya sama yang bisa. Yang gak bisa ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa? Bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya gak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu terbuka, satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Lisoimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Tuh.
Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar pindahin makan, udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum gak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih gak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam. Karena gak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang pertama, orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat? Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya. Kapan saja dia mau. Keren nggak? Sudah punya nggak ilmunya kalian? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa. Hidangan istimewa dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing?
Apa-apa, pusing itu tanda-tanda mau ngerti. Jadi kenapa di Quran ada perintah fattakullaha wa atiuni. Takwalah kamu kepada Allah, tapi satu, ikuti aku. Makanya kenapa Nabi Musa gagal belajar sama Nabi Khidir? Tahu? Karena Nabi Musa itu banyak menentang. Ketika Nabi Khidir begini, tentang. Nabi Khidir begitu, ditentang. Makanya kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, jangan pernah menentang apa kata guru. Kunci belajarnya cuma satu, sami'na wa ta'na. Ketika kita sering membahas apa yang disampaikan seorang guru, maka ilmu kita jadi tidak berkah. Kalau dikasih doa, jalanin aja. Disuruh olah nafas, jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Ini buat apa, gak usah. Nanti kalau saya ajarkan buat ini, buat itu, sempit lagi. Kita kembali lagi kan kepada yang dulu. Kan udah bosan dari dulu begitu. Betul gak? Gak bosan gitu, banyak sekali belajar doa. Doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada. Betul gak? Sampai pusing. Betul gak? Iya. Baik. Ini bisa dimengerti nggak sampai sini? Nah, kalau gitu saya mau turun dulu ke bawah. Saya mau turun ke ayat 82, ada yang kelewat waktu itu. Nah, ini penting nih harus dibicarakan. Coba lihat ayat ini. Wallazi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan, aku akan diampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ngasal aja kalian itu. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Khati'ati itu kesalahan. Makanya kan ada doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat ada batasnya enggak? Yang bilang ini timur itu barat kan kamu sendiri. Betul enggak? Disuruh juga arah mata angin. Ya, kan enggak kelihatan angin itu. Jadi timur dan barat itu enggak kelihatan. Jadi kalau bisa jauhkan diriku dari segala kesalahanku seperti kau menjauhkan timur dan barat. Artinya jauhnya itu tak terhingga karena timur dan barat itu enggak ada. Itu buatan orang astronomi aja. Mana timur? Emang ada titiknya di timur? Enggak ada. Mana barat? Ada titiknya di barat? Enggak ada. Timur dan barat itu adalah perasaan kita aja. Betul enggak? Iya, rarasaan. Ari panon poe eta terbit di mana? Ti palih wetan dari timur. Kebenaran itu rarasaan. Kebenaran atau rarasaan? Rasa atau perarasaan? Kalau kebenaran itu rasa. Matahari terbit dari timur, kata matahari emang gue pikirin. Kan yang muter bumi. Dunia orang nu muter teh lain panon poe datang. Rarasaan orang panon poe datang ti belah wetan. Rarasaan padahal dunia orang anu muter. Makanya rarasaan jeung rasa teh beda. Kebenaran dengan pembenaran tuh beda. Nah kita itu sering mengatakan kebenaran padahal itu sebetulnya pembenaran. Sering menyebut rasa padahal itu mah rarasaan. Oke, rarasaan teh tadi asa geus mere, rarasaan. Acan can mere kakara rarasaan. Hati-hati ya, jangan percaya rarasaan, harus percaya rasa. Lihat saya semuanya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Dan yang amat aku inginkan adalah aku dibebaskan dari segala kesalahanku yaumiddin, pada hari yaumiddin, hari apa? Hari akhir. Pinter ya kalian tuh. Dari mana itu yaumiddin, hari akhir?
Yaumidin ya hari adin. Yaum itu hari, din itu ya din. Yaumidin ya hari din. Din itu adalah kata dain. Dain itu artinya utang. Pusing kan? Pusing kan? Jadi yaumidin itu hari bayar utang. Hari akhir. Ngarang aja. Kapan hari akhir? Tahu nggak hari akhir? Kapan terjadinya? Lah kalau hari akhir itu nggak tahu terjadinya kapan, kamu mau bayar utangnya kapan? Bayar utang tuh harus pasti waktunya. Coba, jengkel nggak kalau orang bilang, utang kamu kapan dibayar? Ntar kalau saya ingat. Jengkel nggak kalau orang bilang begitu? Semua utang itu ada perjanjiannya, harus dibayar tepat waktu. Paling juga ada restrukturisasi utang. Itu juga tetap harus ada waktunya. Ini perhatikan saya bicara, supaya ngerti semua, pinter dikit. Jadi, ya Allah, yang amat aku inginkan adalah aku bisa diampuni dari segala kesalahanku pada hari bayar utang. Itu terjemahannya. Wallati atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin. Sekarang saya mau nanya, membayar utangnya kapan? Mau bayarnya utangnya kapan? Semasa hidup nggak jelas. Utang itu harus jelas, isuk, pageto. Jika perlu pakai jamnya, jam berapa? Gitu. Jadi siapa yang harus bayar utang itu? Yang berutang. Apa utang kamu kepada Allah? Kan Allah udah bilang, segala dosa sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun selain itu. Jadi dosa jelema aya saberiji? Hiji, apa namanya? Syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara gak tahu Allah. Gitu ngaji itu jangan berbelit-belit. Ulangi, syirik itu menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Gara-gara tidak tahu Allah. Kalau tidak tahu Allah, cara bayarnya gimana? Tahu Allah. Ulangi, tidak tahu itu bayarnya gimana? Menjadi tahu. Asalnya tidak tahu Allah, menjadi tahu Allah. Rek iraha bayarna. Tentukan sendiri. Udah ditentukan. Mau sekarang? Nanti sore? Besok? Atau tahun depan? Sekarang. Pastikan saya akan bayar ketidaktahuan saya sekarang. Asalnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lunas itu hutang. Kan di ayatnya jelas. Yang amat aku inginkan adalah aku diampuni dari kesalahanku. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Kesalahan kita itu cuma satu, gak tahu Allah. Gimana cara bayarnya? Tahu Allah. Makanya di Quran dikatakan siapa yang tahu Allah hari ini dibebaskan dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nyambung? Wah, ngaos teh tara nyambung wae nya. Sok akhirnya disambung-sambung ke peribadosnya. Jadi kok nyambung ayatnya kan gitu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Sesungguhnya hari ini aku memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Dan siapa yang mengalami keterbukaan yang nyata hari ini, aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hoyong dibebaskan. Dosa yang mana? Tuh. Jadi dosa dengan hiji cuman satu, yaitu tidak tahu Allah. Hutang bukan itu? Hutang. Kalau terbawa mati maka kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya bayarna iraha ayeuna. Gitu. Jadi pemberani bayar hutang teh tahun ditunda-tunda. Ayeuna bayar. Bisa mengerti? Ulangi lagi. Dan yang amat ku inginkan
akan diampuni segala kesalahanku pada hari bayar utang. Gitu. Makanya harus ngerti sedikit bahasa Arab. Jangan ngikuti terjemahan terus. Kalau menurut terjemahan bayar utangnya iraha. Hari kiamatnya iraha. Jaga. Tepuguh atuh bayar utang teh gitu mah. Tepuguh waktuna. Cing Bapak Ibu. Bade yang nambut. Artos kabang, itaros kubang teh. Sabaraha peryogina. 400 juta cekap. Kanggo naon? Mayar mobil. Oh, mangga orang etang sorbang. Bade sabaraha tahun nyicil. Sok ditaros gitu. Ditaros? Gimana jawaban Bapak Ibu?